Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Kalau Anda lihat pada hari ini saya bersama dengan Bang Said Didu, manusia merdeka, sama-sama pakai baju hitam, bukan berarti kita sedang berduka. Meskipun banyak sekali alasan untuk berduka ya, karena banyak sekali orang-orang yang sekarang belakangan ini jadi korban karena COVID, yang meninggal dunia juga banyak, yang tidak tampung juga banyak. Gitu ya Bang Said Didu ya. Ya, kita pantas berdoa agar kita lepas dari bencana ini. Yes. Oke, Bang Said itu kemarin kan kita heboh soal audit BPK, Ketua BPK yang menyatakan bahwa mereka khawatir atas kemampuan pemerintah Indonesia membayar utang dan bunganya. Nah, ini kalau kemarin kita kan belum membahas dari sisi buat rakyat apa sih artinya data itu, Bang Said itu? Saya pikir Mas Hersu ini perlu sekali kita uraikan kepada masyarakat, karena seakan-akan publik tidak paham penderitaan apa yang dialami dengan besarnya utang negara. Itu yang perlu perlu kita jelaskan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa rakyat seakan-akan tidak ada masalah dengan utang, itu kan kira-kira urusannya pemerintah. Saya kan nggak ada masalah. Apalagi dapat bansos 300.000 per bulan gitu kan. Nah, seakan-akan ya nggak ada, dulu kan nggak ada utang, nggak ada bansos, kira-kira begitu anggapan mereka. Nah, kita harus memberitahu, membuka ke publik bahwa sebenarnya semua itu adalah yang menanggung semua ini adalah rakyat. Saya kasih contoh hitungan begini. Kita ambil tahun APBN 2021. Kira-kira kan akan membayar bunga utang dan pokok utang, cicilan pokok utang sekitar 800 triliun. Nah, artinya uang negara yang ada yang harusnya dibelanjakan untuk rakyat sekarang dipakai untuk membayar utang. Akhirnya rakyat tidak menikmati. Nah, rakyat pasti bertanya, saya juga kalau nggak dibayar kan nggak menikmati juga. Nah, rakyat mungkin lupa atau tidak merasakan, itulah penyebabnya kenapa listrik naik. Karena pemerintah tidak lagi mensubsidi listrik. Sementara PLN juga sedang banyak utangnya. Sehingga biaya produksi PLN juga menjadi besar. Sehingga listrik harus dinaikkan. Nah, kalau pemerintah punya utang, di saat PLN naik biaya produksinya, maka pemerintah mensubsidi dong. Maka rakyat menikmati subsidi listrik. Oke. Yang kedua, berarti bulan Juli ini kan katanya akan naik ya, listrik ya? Naik. Ya. Karena tidak ada lagi uang untuk menutupi itu. Itu satu. Itu yang akan ditanggung langsung oleh rakyat satu soal listrik. Yang kedua, petani. Petani ini kan sudah mengeluh subsidi pupuk. Nah, penyebabnya karena pemerintah subsidinya saja yang sudah dikeluarkan masih ngutang ke pabrik pupuk. Sehingga pemerintah tidak ada uang lagi untuk menambah subsidi, walaupun luasan sawah mungkin bertambah. Atau menambah subsidi supaya harga pupuk turun. Nah, jadi kalau petani merasakan kesulitan dapat pupuk, itu dampak daripada pemerintah tidak punya uang untuk membayar pabrik pupuk untuk subsidi pupuk. Nah, yang ketiga, BBM. BBM itu juga tidak pernah turun, walaupun harga dunia turun, karena pemerintah tidak punya uang untuk membayar utang ke Pertamina. Pemerintah tidak menambah lagi subsidi, jadi jangan heran kalau solar subsidi hilang, premium hilang, karena pemerintah sudah tidak punya uang untuk memberikan subsidi. Nah, karena untuk dipakai bayar utang. Nah, harga gabah kadang-kadang anjlok. Penyebabnya apa? Karena Bulog, pemerintah tidak punya uang lagi untuk membayar utang ke Bulog dan memberikan uang ke Bulog agar membeli gabah. Nah, itu semua yang dirasakan langsung oleh rakyat. Seterusnya, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desa, jalan-jalan nasional, itu sekarang tambah rusak. Karena tidak ada lagi uang untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut.
Yang ada adalah membangun jalan tol dengan menambah utang. Akhirnya karena nanti jalan nasional jelek, maka rakyat terpaksa lewat jalan tol semua dan harus membayar. Artinya karena banyak utang, maka jalan nasional, jalan yang gratis itu tidak diperbaiki, maka rakyat terpaksa lewat jalan tol, padahal mungkin saja bisa melewati jalan-jalan nasional. Saya pikir maka dia harus membayar. Nah, sebenarnya contoh di Sumatera itu jalan karena diutamakan jalan tol, maka jalan nasional lintas Sumatera itu sudah banyak sekali yang berlubang yang susah sekali dilalui. Nah, sehingga dengan terpaksa karena tidak ada jalan, tidak ada jalan gratis karena rusak semua, karena tidak ada uang, karena dipakai bayar utang, maka itu terjadi terpaksa masyarakat harus membayar lewat membayar karena harus lewat tol. Irigasi juga demikian. Karena tidak ada lagi tidak lagi dana untuk membangun irigasi, maka Presiden Jokowi kan kemarin menyatakan sudah membangun bendungan tidak ada irigasinya, membangun pelabuhan tidak ada jalannya. Itu semua dampak daripada karena tidak ada uang lagi karena dipakai bayar utang. Jadi kalau saya ingin menyimpulkan, pembayaran utang, besarnya utang, dan pembesarnya pembayaran utang, dan besarnya utang sudah berdampak langsung kepada masyarakat. Satu adalah listrik tidak bisa turun, malah naik terus. BBM tidak pernah turun dan BBM subsidi sudah nggak ada. Kemudian transportasi naik, transportasi naik karena saat lewat tol, harga pupuk subsidi berkurang. Kemudian harga beras dan gabah itu anjlok karena Bulog nggak bisa membayar dan lain-lain. Itulah yang dampak langsung masyarakat. Jadi jangan masyarakat merasa senang dapat 300.000 sebulan, tapi sebenarnya dia mengeluarkan jutaan karena kenaikan harga. Terakhir adalah BPJS. BPJS ini terpaksa dinaikkan terus karena tidak ada lagi uang pemerintah mampu mensubsidi kesehatan, sehingga masyarakat harus menambah beban. Jadi kenaikan-kenaikan yang dialami masyarakat sekarang itu adalah dampak daripada habisnya APBN, besarnya APBN yang digunakan untuk membayar utang. Oke, Bang Said Didu, itu kalau pemerintah masih bisa membayar utang, artinya sebagian besar dana-dana yang ada digunakan untuk membayar utang. Tapi kemudian bagaimana kalau dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh Ketua BPK, pemerintah tidak mampu lagi membayar utang dan bunganya, apa dampaknya kepada rakyat kita? Kalau tidak lagi mampu membayar utang, kan yang begini, nah, ini problem besar yang dihadapi karena hampir 90% utang itu adalah dalam bentuk SUN, surat utang SBN, surat berharga negara. Ada yang bentuk SUN, ada obligasi dan lain. Nah, kalau pemerintah sudah tidak mampu membayar, maka pemilik SUN, pemilik SBN itu menarik dananya. Maka goncanglah perekonomian. 20% saja menarik dananya, pemerintah tidak punya uang untuk membeli kembali. Bahkan saya katakan, Mas Hertu, sekarang itu pemerintah itu skema Ponzi. Skema Ponzi itu adalah menutup utang dengan utang baru dengan bunga yang lebih menarik. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, skema Ponzi ini bahaya sekali karena itu semakin lama semakin bunga semakin tinggi. Pertanyaan Maresu tadi, apa yang akan terjadi kalau pemerintah tidak mampu membayar utang? Yang terjadi pertama adalah pemilik SUN, surat utang negara, itu menarik uangnya, terpaksa pemerintah harus menutupi karena pemerintah nggak punya uang sekarang, maka dia harus ngutang lagi kan, maka dia ngutang lagi, menaikkan lagi bunga, maka menjadi menjerat di kemudian hari. Dan apa yang akan terjadi berikutnya adalah setelah gagal itu maka terjadilah ketidakpercayaan, maka sistem ekonomi kita menjadi kacau. Mungkin saja nanti LC kita sudah nggak laku karena nggak bisa dipercaya lagi bahwa bisa membayar, maka pemerintah, ekonomi kita, swasta dan semuanya itu terpaksa mengalami goncangan
kurs bisa sangat melemah kan tidak ada lagi aliran dolar mata uang asing secara lancar, dan itu sangat berbahaya dan inflasi akan naik, dan menurut saya itulah istilahnya kebangkrutan negara terjadi. Oke, apa kalau mencermati hasil audit dari BPK tadi, apakah kondisi Indonesia sudah seburuk itu, Bang Saidi? Saya ingin menggambarkan bahwa ini kan selama ini bahwa itu selalu pemerintah menyatakan bahwa aman karena masih di bawah 60% dari PDB. Nah, lihat ya di definisi itu adalah yang dimaksud ini adalah utang publik. Utang publik itu dalam pemerintah dan utang BUMN itu harus dimasukkan. Nah, utang private lain lagi. Nah, utang itu nggak masuk. Nah, itu kalau ada dari Bank Dunia indikator lain dan itu masuk akal bahwa bukan dari PDB tapi kemampuan membayar. Nah, di dalam aturan Bank Dunia itu menyatakan bahwa maksimum maksimum bunga yang harus dibayar tahun itu adalah sekitar 10% dari pendapatan, maksimum bunga yang harus dibayar. Nah, maksimum bunga. Nah, sekarang kita tuh bunga tahun ini sekitar 400 triliun. Berarti sebenarnya sudah lebih dari maksimum dari pendapatan. Pendapatan kita itu kan hanya 1.500 triliun. Harusnya 4.000 triliun, jadi sudah besar sekali gitu kan. Nah, itu indikator yang benar. Nah, kalau ada indikator lain di Bank Dunia juga sama, itu adalah total utang dibagi dengan PDB itu maksimum 150%. Maksimum 150%. Utang kita sekarang sudah 6.000 triliun. Udah lebih dari angka itu semua. Jadi sudah dilampaui, semua. Nah, sekarang karena sudah terjadi itu, maka skema Ponzi terjadi. Dia harus mengutang untuk membayar utang. Nah, itu yang bahaya sekali. Kan kemarin itu yang menjadi dasar dari Ketua BPK menyatakan bahwa dia khawatir itu karena melihat memang apa yang terjadi saat ini sudah melampaui standar ya, standar dari IMF, standar dari IDR dan sebagainya, semua sudah terlewati. Jadi artinya sebenarnya praktek akuntansi negara yang baik itu sebenarnya sekarang sudah dilabrak semua di Indonesia gitu ya. Nah, saya pikir selain standar internasional dilakukan, apalagi kalau mereka tahu bahwa sudah mencetak uang Bank Indonesia 500 triliun, itu pelanggaran besar juga gitu. Jadi menurut saya kepercayaan internasional terhadap fiskal kita itu sudah sangat rendah. Nah, ada pejabat yang menyatakan hari ini bahwa kenaikan utang tersebut disebabkan karena pandemi. Oke, tapi kita tahu bahwa itu lewatnya indikator tersebut melampaui tersebut terjadi mulai 2016, bukan 2020. COVID kan baru 2020, tapi sebenarnya 2016 sudah melampaui. Jadi jangan mencari alasan penyebab utang ini, penyebab melonjaknya utang adalah karena pandemi, bukan, karena sudah terjadi sebelumnya mulai 2016. Oke, Bang Saidi itu kan Anda waktu itu selalu bicara bahwa jalan keluarnya antara lain memotong proyek-proyek ambisius termasuk jalan tol, ibu kota baru dan sebagainya. Itu dalam kondisi pada waktu itu, apakah kondisi sekarang saran-saran Anda semacam itu masih berlaku dan itu bisa menyelamatkan kita dari situasi krisis yang seperti Anda sampaikan tadi, kalau itu dilakukan oleh pemerintah? Atau sudah terlambat sekarang? Saya pikir ini sudah sangat terlambat, apalagi datang pukulan COVID sekarang ini semakin memberatkan. Jadi saya pikir ini kalau didengarkan 1 tahun lalu saran kita itu masih ada ruang untuk bergerak. Sekarang ini ruangnya sangat sempit. Kalau dulu kan masih bisa umpamanya merestruct utang yang kan tinggal sekitar 10% dari total utang 6.500 triliun, berarti hanya 650 triliun yang bisa dilakukan negosiasi untuk memperpanjang utang. Hanya 650 triliun dari 6.500 triliun. Nah,
ini kan berat sekali. Jadi saya juga apa namanya, kalau saya kasihan juga teman-teman saya di dalam, yang teman-teman saya di dalam tuh nggak berani lagi muncul karena dia tahu berat sekali, nggak bisa menjelaskan apapun. Nah, menjelaskan apapun. Nah, yang menarik menurut saya, Mas Heru, sebenarnya sepertinya BPK ini sudah tidak tahan sama sekali, sehingga terpaksa mengingatkan pemerintah. Dan menurut saya Menteri Keuangan harus berterima kasih kepada BPK. Harus berterima kasih BPK mengingatkan Presiden, Presiden janganlah terus memaksa kita membelanja lebih karena pendapatan kurang. Dan janganlah memaksa terus kita menambah utang. Jadi menurut saya, ini makanya Kementerian Keuangan itu kan nggak protes sama sekali, ya kan, terhadap ini BPK, karena dia berterima kasih karena yang ditegur sepertinya Presiden. Presiden sadarlah, ini apa namanya, fiskal dan moneter Indonesia di depan, di pinggir jurang. Itu kira-kira pemberitahuan BPK. Oke, nah sekali ini kelihatannya Anda kalau ditanya apa saran Anda sendiri juga bingung gitu ya, Bang Said itu ya. Tidak bingung. Kalau saya sekarang disuruh bagaimana caranya, saya sudah bingung karena sudah terlambat, sangat terlambat. Yes, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.